nggak memulai usaha 3 juta lagi nih dengan kondisi saat ini, pasar saat ini? Bahkan nggak harus 3 juta, 1 juta pun bisa. 1 juta guys, 1 juta udah bisa. Ya, dengan cara dia mungkin bukan order sih, coba di namanya apa? Dropship. Dropship ya, diambil barang, difoto, di-share, ketika ada permintaan baru diambil. Ya. Itu lama kelamaan nanti bisa besar. Besar juga ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama channel Andi Farizal. Baiklah, kali ini kita akan berbincang-bincang langsung dalam session kali ini. Podcast santai, ngopi santai, relax santai untuk membicarakan atau mengobrolkan tentang dunia entrepreneurship atau dunia wirausaha. Kali ini kita berbicara langsung dengan Pak Andi Farizal. Mohon maaf nih, kok Pak Andi Farizal ya? Ini kayaknya kelihatan tua banget ya Pak. Nah, jadi saya panggil Mas aja karena masih muda. Masih nom ya Mas. Gitu. Nah, saya perkenalkan, beliau ini adalah pengusaha muda yang sukses, yang punya usaha di bidang konveksi tentunya. Ya ada beberapa, cuman saya lebih detail lagi nanti kita akan tanya-tanya langsung. Oke? Saya pertama ingin menanyakan kepada Mas Andi nih. Saya mau keceplosan lagi Mas Andi. Nah, Mas Andi nih. Sebenarnya latar belakang Mas Andi itu apa pendidikan? Dari pendidikan dulu nih. Kok tiba-tiba Mas Andi tiba-tiba sukses di dunia konveksi, di dunia fashion gitu. Nah, saya tuh penasaran sekali gitu. Apa sih latar belakangnya, pendidikannya dulu, apakah di desain grafis atau di desain atau apalah itu istilahnya ya. Monggo dijawab Pak. Ya. Jadi dulu saya kuliah di UMK Kudus, ngambil jurusan teknik informatika, TI. Cuman nggak terlalu serius dalam sekolah ini. Padahal jurusan saya komputer, ambil program. Saya nggak bisa program. Saya nggak bisa. Tapi malah larinya ke konveksi. Konveksi. Ini gimana ceritanya? Tiba-tiba Mas Andi nyesat gitu. Atau berbelok. Harusnya kan bidangnya kan kayak media, kemudian kayak bidang ini ya Pak. Apa namanya? Ya bidang IT lah, media pokoknya seperti itu. Nah tiba-tiba Mas Andi kok terfikirkan apakah ada latar belakang sebelumnya atau punya histori sebelumnya, cerita sebelumnya udah membidangi dunia konveksi. Kan dunia konveksi itu kan dia fluktuatif ya Mas. Yeah. Jadi bisa naik kadang turun. Nah, kira-kira yang bikin Mas Andi berbelok haluan ini, berbalik haluan dari seorang IT nih, tiba-tiba menjadi seorang pengusaha entrepreneurship muda yang sukses di bidang konveksi. Itu gimana ceritanya? Ya, jadi tahun 2012 saya mulai bikin blog. 2012 Pak ya? Blog Andira Fashion. Oh, Andira Fashion. Namanya belum Andira Fashion. Namanya masih tentang, kalau dulu kan saya sering bikin tentang berita-berita, news. Cuma portal online portal online. Nah. Terus nanti lama-kelamaan sampai tahun 2014, waktu bikin skripsi, judulnya itu penjualan online Andira Konveksi. Bukan Andira Fashion, tapi Andira Konveksi. Dan dari mana? Karena memang latar belakang orang tua saya itu konveksi. Oh, berarti termotivasi dari skripsi tadi ya, kemudian menjadi inspirasi dan dinyatakan. Jadi nggak cuman tadinya pengen kayak mengangkat konveksi lewat dunia online seperti yang saat ini yang udah banyak ya, kayak marketplace ada macam-macam. Cuman basicnya website ya, website, penjualan pakai website. Supaya bisa orang tuh bisa melihat, orang dunia manapun bahkan even luar negeri atau mana bisa ngelihat websitenya bahwa ini jualan konveksi gitu. Karena kan di waktu 2012 ya. 2012 kan orang juga masih kurang familiar ya dengan website. Kalau sekarang mah orang begitu nyari website ini mana tahu mana yang asli mana yang enggak kayak gitu. Nah, dari situ Pak Mas Andi nih, Pak lagi nih, mohon maaf. Mas Andi, ketika memulai usaha, kira-kira punya modal berapa waktu itu? Ya, diawali dari modal berapa, terus kemudian gimana gitu ceritanya? Saya penasaran sekali gitu. Modal awal
itu sekitar 3 jutaan, mungkin di angka 4 juta untuk membeli bahan. Nah ini kalau modal itu saya dari orang tua, modal 4 juta itu dari orang tua. Ini saya kasih modal satu seri kain namanya, itu kurang lebih nilai uangnya 4 juta. 4 juta. Ya. Celananya itu masih ingat saya, celana legging atau celana untuk perempuan, celana dalam. Cuman penjualan itu saya masuk ke pasar yang ada di Kudus, pasar grosir. Nah, waktu masuk ke pasar, saya nawarin ke beberapa toko-toko grosir, itu ditolak. Gimana rasanya ditolak gitu? Ya, mereka sekarang kan, emang saya yang butuh kan, mereka nggak butuh, nggak mau, sudah distorin orang. Wis ana wong akeh nyetori ora usah. Nggih mu larang regane. Oh. Nah, seperti karena itu. Karena larang gitu ya. Terus kenapa kok kan udah ditolak, terus kemudian harusnya kan biasanya orang pemula itu biasanya kan pusing atau malu atau terpuruk atau depresi lah katakanlah ya gitu. Karena kan orang baru mulai terus kemudian ditolak. Nah, kira-kira supaya kok masih bisa survive itu apa motivasinya? Ya, pertama motivasi, saya kan bikin channel YouTube tahun 2014, ketika belum terlalu familiar YouTube itu. Cuman tentang berita juga, tentang multimedia. Belum belum di bisnis konveksi gitu ya? Belum. Nah, terus saya bikin website. Website, YouTube, jadi penjualannya website dan YouTube ya waktu itu dirintis dari, memang ya sesuai dengan ini kalau dihitung-hitung tetap sejalur dengan jurusan kuliah lah ya. Kurang lebih kita kolaborasi namanya. Kolaborasi. Ya. Jadi ilmu yang didapat kemudian diterapkan, diaplikasikan, kemudian dimanfaatkan. Nah, dan ketika itu belum banyak sekali yang jualan online. Ketika itu tahun 2015-16 ini ya. Ini saya masuk ke Facebook lewat media sosial, dan media sosial waktu itu memang jarang. Contoh celana kolor belum ada kompetitornya, belum ada pesaingnya. Nah, itu saya naik. Misalkan harga, ini saya kalau celana kolor itu saya malah ambil di pasar grosir, saya jual kembali. Dan yang kemarin modal awal 4 juta itu saya jual lewat online juga. Nah, misalkan saya di pasar harganya harga 10, itu saya jual 15. Dan di situ naik. Terus di tahun 2017 saya bikin YouTube kata kunci misal celana kaos atau selain celana ya, baju, gamis ya, itu nggak muncul karena memang nggak ada yang posting tentang pakaian, nggak ada yang posting tentang penjualan pakaian atau celana. Jadi itu memang nggak ada. Saya tulis gamis yang muncul punya saya aja. Oh, jadi diuntungkan. Jadi ya tadi bolak-balik ya karena memang ahli komunikasi ya, tadi informatika itu dimanfaatkan, akhirnya tahu mana SEO-nya nih kalau bahasa ininya. Kata kuncinya itu apa dicari, ternyata muncul di atas, berarti kan bagus sekali ya. Nah itu berarti tidak ada kompetitor waktu itu belum ya belum ada. Menarik sekali ya guys. Jadi Mas Andi ini dia bermodal 3 juta rupiah nih sampai 4 juta katakanlah ya, 4 juta sampai 5 juta ya Mas. Ya, kemudian membelanjakan beberapa. Cuma satu jenis saja. Satu jenis ya. Apa itu barangnya? Celana dalam wanita. Itu berupa bahan. Jadi berupa bahan nanti saya jahitkan ke orang, namanya kalau di daerah Jawa Baratan itu maklun apa namanya? Maklun. Kalau di sini ngesup. Gitu. Jawa ngesup. Ngasupno ning ngomong jahit. Rasanya ngomong jahit. Jadi karena belum di rumah mungkin belum ada tukang jahit, jadi memanfaatkan tetangga-tetangga yang orang luar justru. Orang luar itu saya kasih kain, kamu proses sampai jadi, saya terima jadi aja. Jadi nggak ribet ya, lebih efisien. Terima jadi saya jual gitu. Jadi 3 juta sampai 4 juta, terus yang dijual celana dalam guys. Padahal di mall-mall kan banyak yang jual, di pasar juga banyak. Tapi Mas Andi ini luar biasa. Di saat waktu itu beliau ini memulai usaha dari YouTube, kemudian setelah dari YouTube, kemudian dari website dulu ya. Website kemudian merambah ke YouTube dan ke marketplace Facebook ya, memanfaatkan itu. Apa belum? Pertama web, kedua marketplace ya, YouTube. Terus lalu YouTube. YouTube. Nah, dari situ Mas Andi mulai melejit. Nah, kira-kira setelah dapat keuntungan, apakah itu buat makan atau buat ini atau gimana itu? Kan
tadi kan satu jenis aja nih. Mm-mm. Nah, kalau sampai saat ini total kira-kira nih Mas Andi, ada berapa barangnya yang udah dikelola nih? Berapa jenis apa aja jenis gitu? ya, jenis produk itu sudah ada 50 lebih. 50 produk. 50 produk lebih ya, bukan satu produk ya. Satu produk ya. Dulu Tadi waktu awal satu produk. dari satu produk sampai 50 produk saat ini. Lebih Dari 50 produk. Gitu luar biasa. Nah, itu yang bikin luar biasa. Nah, saya juga dapat informasi nih Mas Andi bahwa Mas Andi juga dulu orangnya nggak sukses ini. Bahkan pernah offline jualan offline ke pasar tadi. Mas Andi ini pernah sebelumnya malah bukan ini ya, bukan celana dalam tapi mah jilbab ya. Itu bener nggak itu? Benar, itu benar. Benar. Benar ya? Benar. Oh, benar. Jadi dari jilbab kemudian tiba-tiba ke celana dalam. Itu gimana ceritanya? Jilbab itu saya bersama teman saya itu cari-cari konveksi di daerah Jepara sendiri, di daerah Pendo itu. Jadi saya bersama teman saya naik motor, yuk luru barang. Ya nggak tahu yang dicari itu kemana, nggak tahu. Terus kita mau kemana tuh nggak tahu. Ya, waktu itu saya ke istirahat beli mie ayam bersama teman saya. Nah ada orang, loh itu dia bawa apa ini namanya? Barang yang belum jadi namanya apa? Kain ya? Kain ya, mungkin potongan yang mau potongan yang mau dijahit. Nah kata si penjual mie ini itu juga konveksi apa jilbab. Terus saya samperin. Terus dia diajak ke rumahnya. Nah, terus dari situ nego harga dapat. Ya, dapat. Dan dapatnya itu juga saya gimana ya? Patungan. Saya patungan sama teman saya. Nah, ini belanja sekian juta berdua ini. Terus kemudian setelah patungan barang dibagi. Dibagi sesuai ini. Sesuai tadi patungan itu. Patungannya itu sesuai dijual sendiri-sendiri. Dia lewat teman saya lewat Shopee, saya masih lewat apa ini? Facebook ya. Waktu itu Facebook kan masih bagus. Enggak seperti sekarang ya. Banyak kompetitor sekarang. Ya. Belum ada TikTok. Belum ya. ada IG belum kayaknya itu. Baru awal-awal. Jadi itu juga lumayan konveksi jilbab mereka terjun sendiri. Nah, akhirnya saya pindah ke gamis. Ya. Berarti jilbab, gamis. Pindah ya? Ya, jilbab saya tinggalin. Tinggalin? Saya tinggal. Kenapa waktu itu enggak, kan itu pasangan ya, harusnya kan jilbab dan gamis itu kan udah salah satu apa namanya, dia satu setel. Harusnya kan tetap jalan dong. Orang jualan jilbab, orang butuh gamis pasti butuh jilbab. Kenapa kok ditinggal, apa alasannya? Ya karena banyak sekali konveksi yang menjual sendiri lewat online. Waktu itu. Jadi misalkan ada pelanggan dia minta jilbab jenis A, saya bisanya di harga 12, ternyata di orang lain ada jual yang harga 10. Oh, jadi diturunin? Akhirnya saya nggak bisa. Nah, saya membaca peluang. Nah, ini di gamis ini belum ada. Akhirnya saya produksi gamis dengan keuntungan dari jilbab itu. Sama celana yang pertama kali saya mulai. Itu. Dari situ grosir gamis mulai sedikit demi sedikit. Terus dapat info, saya masuk ke pasar lagi. Jadi masuk ke pasar, ditolak juga. Ada yang diterima, cuma keuangannya kurang bagus. Akhirnya saya masuk ke Facebook. Di Facebook cepat sekali, banyak orang dari luar Jawa datang. Banyak orang dari daerah Jawa Timur datang ke tempat saya. Bahkan ada yang datang dari Malaysia. Oh, Malaysia, ya. Dari luar negeri ya? Dari luar negeri. Dan waktu itu barang produk saya belum banyak. Yang dari Malaysia datang itu sedikit kecewa. Barangnya kok cuma ini. Barangnya kok cuma ini, sedikit ya. Oh iya, barangnya di pasar. Saya alasan seperti itu. Barangnya ada di pasar semua. Jadi saya, karena memang baru produk gamis saja waktu itu. Di tahun 2018 itu. Terus untuk meyakinkan lagi dengan alasan barangnya ada di pasar. Gitu ya. Tapi itu. Akhirnya ketika customer yang dari Malaysia itu akhirnya pulang bawa barangnya Mas Andi itu aja, apa diambilkan dari pasar-pasar tadi? Ya dia ambil. Cuma buat sampel. Oh, buat sampel saja. Ya, cuma habis itu dia putus hubungan karena memang barang sedikit. Maka dari itu saya dari situ juga muncul ide kalau di rumah banyak produk itu akhirnya pembeli itu suka. Misalnya kita mau belanja ke pasar lah,
mau belanja ke pasar, kalau banyak pilihan kan pasti suka, senang. Dari situ saya muncul ide, kalau bisa di tempat saya, Andira Fashion itu, saya lengkapin semua produk. Pokoknya Palu Gada mau lu ada. Ya, seperti itu. Nah, dari situ, di tahun 2018, mulai banyak bermunculan YouTube baru. Dari Bandung, dari Jakarta, dari Jepara belum ada. Masih saya. Terus gamis mulai menurun tahun 2018, 2019 awal itu celana-celana kolor, celana pendek pria. Itu saya jual dengan harga yang lumayan tinggi, nggak ada pesaingnya di dunia online. Nggak ada persaingan. Saya jual misalkan dari sini 8.000 celana anak-anak ini, saya jual 15.000. Luar biasa ya. Cuman penjualan itu saya di luar Jawa. Oh, khusus luar Jawa. Tapi kalau untuk Jawa sendiri berapa kena? Khusus Jawa nggak bisa. Nggak bisa ya? Nggak bisa. Nggak bisa ya? Memang marketnya ditentukan di luar Jawa. Di luar Jawa. Kalimantan, Sumatera, semuanya. Pokoknya luar Jawa pokoknya ya. Tapi kalau sekarang nggak bisa seperti itu. Banyak sekali kompetitornya, banyak sekali pemain online. Jadi kita harus menyesuaikan. Kalau saat ini sekarang, kita harus pandai-pandai menciptakan produk, selalu menciptakan produk. Misalkan produk A sudah bosan, kita bikin produk B. Oh, dari situ ini Mas Andi tadi ya, bahkan luar biasa dari jualan online lewat YouTube, Facebook, dan website, dimanfaatin semua sampai orang negeri jiran datang ke sini, cuman kecewa karena tapi itu menjadi suatu keberkahan ya Mas Andi ya. Artinya apa? Buat pembelajaran, semua tuh pasti ada hikmahnya. Akhirnya Mas Andi itu dari situ kayaknya Mas Andi termotivasi untuk membranding gimana supaya Mas Andi ini di rumah ada stok banyak produk, gitu ya. Seperti itu. Nah, seperti itu kurang lebihnya guys. Akhirnya Mas Andi seperti ini sukses gitu. Nah, kira-kira Mas Andi nih, omset Mas Andi nih, ini nggak apa-apa ya kalau misalkan ditampilkan kira-kira ya. Mas Andi, nggak apa-apa nih buat motivasi, sebenarnya bukan buat ria, buat pamer ya. Artinya apa, Mas Andi dapat apa aja sih dari usaha ini yang dirintis dari nol tadi, yang dari benar-benar dari nol 3 juta loh, 3 juta, 4 juta, terus kemudian sampai punya apa aja nih gitu. Kira-kira yang mendapatkan apa aja kira-kira yang menjadi keuntungan sebagai ini. Ini kita bahas untungnya dulu nih. Apa aja yang didapat? Yang pertama itu rumah. Karena tempat tinggal itu penting. Di tahun pertama saya mulai terjun di dunia online itu dapat keuntungan misalnya ya kurang lebih ya di atas 200 dalam 1 tahun. 1 tahun 200 juta. Iya, itu keuntungan. Keuntungan. Bukan omset ya? Bukan. Ya? Keuntungan. Dalam 1 tahun itu saya bikin rumah. Memang lebih dari 200 bikin rumah. Tahun 2018 itu. 2018 ya. Cuman dari Facebook dan website, belum YouTube. Belum YouTube itu. Cuman dari situ bikin rumah. Terus ketika mulai membangun dan rumah jadi kan masih belum bagus sih, maksudnya belum maksimal, masih 70% saya tempatin. Dan di situ saya kasih beberapa produk, ada gamis dan jilbab masih ada sedikit-sedikit. Terus mulai masuk ke celana-celana wanita. Belum celana kolor. Saat ini kan saya kan celana kolor. Itu celana-celana wanita. Lalu kita memang butuh kendaraan. Kalau mau kirim barang, kirim paket. Akhirnya saya kredit mobil. Jadi dapat rumah, dapat mobil. Oke. Ya. Tapi mobil saya kredit. Iya, kalau nggak kredit. Tapi akhirnya sekarang udah lunas ya? Udah. Terus apa lagi nih? Tadi rumah udah, mobil udah. Terus apa lagi? Ya memang ya yang lainnya juga ada sih, kayak mesin. Oh, buat ini ya? Apa alat buat namanya apa? Mesin jahit bukan? Bukan mesin jahit. Jadi mesin untuk celana, karet namanya, karet ya. Buat karet ya? Buat karet itu saya mikir dulu. Nih kalau kita dapat keuntungan, kalau bisa kita bikin usaha baru. Usaha baru. Yang masih sama di dunia konveksi. Yang masih di lingkungan circle-nya ya, masih korelasi, ada hubungannya dengan konveksi ya. Pokoknya jadi kayak memfasilitasi lah ya untuk jadi, mesin itu. Tapi saya juga ambil
gini, kredit juga. Kredit juga. Kredit juga. Kalau nggak seperti itu ya nggak bisa muter. Muter ya, karena kan ya bisnis kan tetap butuh modal, diputerin, kemudian juga disisihin buat apa namanya kredit itu ya, supaya sama-sama jalan ya. Kalau misalkan duitnya bisa aja sih kalau misalkan langsung dibeli tunai, tapi kan nanti bisnis nggak muter kan. Padahal kan orang usaha muter kan gitu. Betul, betul. Gitu. Nah berarti luar biasa nih. Dari 3 juta dapat rumah, dapat mobil. Loh, luar biasa. Terus apa lagi nih Pak? Selain itu, misalkan ke apa namanya haji atau umroh, nah itu dapat itu juga nggak atau? Ya dapat sih. Oh dapat juga ya. Oh, berarti 3 nih guys. Jadi nggak cuman melihat mengejar sisi duniawi. Nih Mas Andi luar biasa. Dia seorang sosok juga religius juga. Dapat rumah, dapat mobil, semua itu hasil dari konveksi bermodal 3 juta. Jadi ini buat anak-anak muda, nggak usah takut. Nih Mas Andi ini masih muda ya. Jadi ini buat motivasi semua atau sumber inspirasi ya buat anak muda, nggak usah worry lah. Kalau misalkan, nih saya lulus kuliah, ini terus kemudian saya harus nanti gimana, nggak usah mikir. Yang penting kuliah, ketika nanti selesai kuliah, nanti akan ketemu jalannya sendiri. Benar Mas Andi? Benar. Dan satu lagi nih buat milenial ini, nggak usah takut mengawali usaha, apapun itu, gitu. Terus kemudian yang luar biasa Mas Andi ini udah dapat goals ya, umroh juga udah, jadi dapat rumah, dapat mobil, dapat umroh. Alhamdulillah, masya Allah itu luar biasa. Ini jarang-jarang orang yang biasanya kalau orang udah usahanya lancar kan lupa ya, umroh mah nanti aja ya gitu. Tapi sekarang Mas Andi juga, alhamdulillah dapat umroh juga, ini luar biasa. Terus nih Mas Andi. Sebelum kita mengakhiri, kira-kira buat apa namanya anak-anak muda nih, motivasinya apa Mas? Menyampaikan apa sih kira-kira pesan-pesan buat anak muda saat ini yang kan memang saat ini kan memang lagi resesi ya, artinya kan dunia nggak baik-baik, perekonomian lagi nggak baik-baik aja, bahkan banyak juga di sini kan pabrik ya, mayoritas kerja di pabrik, bahkan banyak yang kena PHK, bahkan yang kontrak kemudian tidak diperpanjang, akhirnya kan, nah itu, nah kira-kira bisa nggak tuh untuk apa dimotivasi untuk menjadi wirausaha seperti Mas Andi nih, kira-kira? Ya pasti semua orang bisa. Artinya, misalkan kayak seperti saya ini ya, saya selalu bangun pagi. Konsisten bangun pagi. Saya selalu bangun pagi, terus semua pekerjaan saya atur. Misalkan pagi ini saya harus rekap orderan, pagi ini saya harus pemasaran, bikin video, bikin foto. Pagi ini saya harus pergi ke konveksi untuk saya bikin video tempat konveksi itu. Itu awal-awal dulu kan saya seperti itu. Saya nggak punya lokasi, saya nggak punya tempat, cuma punya rumah orang saya videoin. Dia ada mesin jahit banyak, ada tukang jahit, saya videoin diam-diam. Saya masukkan ke YouTube ya. Jadi orang kan percaya itu seakan-akan udah gede, padahal itu punya orang semua. Dari situ saya terjadwal, mulai orderan sampai malam. Saya jarang tidur. Jarang tidur ya. Jarang sukses tidur. Ya. Nah, sejarah sukses Mas Andi ini jarang tidur. Pokoknya didoping pakai ini ya, kopi. Tapi kalau bisa jangan seperti itu terus, nggak baik untuk kesehatan. Ya. Tapi kalau mau sukses kan ya tetap ada prosesnya. Nah ini prosesnya luar biasa, ternyata nggak cuman pinter di dunia apa namanya media, tapi juga pinter juga mengatur jadwal ya, manajemen waktu tadi, bangun pagi, terus kemudian konsisten juga ya Pak. Konsisten ya tiap pagi itu ya. Jadi kayak misalkan saya fokus ke konveksi, fokus ke celana-celana kayak kolor penjualan. Ada orang-orang nawarin, ayo kita bisnis bukan di luar konveksi lah, saya nggak mau. Kecuali kalau usaha saya ini sudah berhasil, saya baru mau nambah usaha lagi. Nambah usaha lagi, berarti fokus ya Pak? Fokus. Jangan sana sini, malah nanti akhirnya malah nggak fokus ya? Nggak fokus, nggak jadi. Nggak jadi ya, gitu, luar biasa. Nah Pak Andi tadi kan kita ngobrol-ngobrol tentang apa namanya, keuntungan tadi udah dijelaskan. Kira-kira nih, kalau kesahnya nih, kira-kira kan namanya orang usaha Pak, kadang kan ada rugi, terus ketipu orang. Nah itu gimana Pak supaya tuh bisa
memotivasi diri sendiri nih Pak? Kadang kan orang begitu kena ketipu atau misalkan dia lagi rugi, namanya usaha kan fluktuatif ya. Jadi nggak selamanya untung terus kan enak banget gitu kalau misalnya gitu. Tapi kan juga ada waktu yang mana ketika itu lagi down, Pak Andi misalkan ya kayak Mas Andi nih lagi down bener-bener, ini kok nggak ada penjualan, misalkan kok lagi sepi. Nah itu gimana untuk memotivasi supaya tetap survive, supaya masih ayo jualan, masih ngiklan yang tadi yang udah dibentuk dari awal, apa harus konsisten, bangun pagi, terstruktur dengan rapi, dengan apik lah pokoknya. Nah itu apa Pak kira-kira nih? Pertama, yang namanya usaha pasti Turun naik ya itu? Bukan, yang namanya usaha pasti beberapa ada yang ditipu. Ketipu, Nggak nah mungkin ya, orang. ya. Ya. Nah, itu Pasti ada yang tertipu, saya juga pernah tertipu. Belanja 1 kali, 2 kali, 3 kali lancar, 4 kali lancar. Akhirnya dia mau, ini saya bayar 2 minggu lagi, ini saya titip 50%. Lama-kelamaan dia hilang. Oh gitu, jadi dipancing dulu ya? Dipancing. 50% supaya orang trust dulu, kemudian setelah itu digaruk semua. Gitu. Ditambah kabar, itu saya sering. Sering kayak gitu ya? Sering. Makanya, sampai sekarang ini? Masih banyak. Masih banyak juga ya? Wah, kira-kira kerugian kalau dihitung-hitung nih. Tadi kan udah ngomong hitung-hitung keuntungan dapat rumah, dapat mobil, terus dapat umroh ya, dapat ibadah ke tanah suci gitu kan. Nah kalau dihitung-hitung kerugian kira-kira kalau diuangkan kira-kira nih kan kita nggak tahu pastinya berapa. Nih, satu orang itu ada yang di angka 10, ada yang dulu di angka 40, ada yang 2 juta ada banyak. Nah luar biasa ya, nggak jadi jangan ngelihat sisi suksesnya aja, tapi ya perjuangannya tadi ya. Jadi ditipu orang udah biasa. Nah kira-kira untuk ketika ditipu kan pasti orang kan langsung biasanya down nih Mas. Kadang kan pikir, aduh ini kenapa ya? Terus kemudian, nah kira-kira waktu itu Mas Andi yang dialami nih, ini Mas Andi bukan orang lain ya. Itu masih ada modal atau gimana cara muter lagi supaya bisa nutup yang tadi rugi sampai 10 juta gitu. Bahkan mungkin ya ada ratusan juta lah yang rugi itu. Nah, waktu saya ditipu itu di produksi gamis sama celana wanita. Celana wanita. Nah, akhirnya saya berpikir, ini modal barang yang murah itu apa? Saya masuk ke celana kolor. Celana kolor di Jepara itu belum ada websitenya, belum ada di YouTube, belum ada semua. Di Facebook masih sedikit-sedikit. Nah, saya masuk ke celana kolor dengan cara mengambil di beberapa konveksi. Karena model celana kolor mulai 10 ribuan, ada yang 15, ada yang 20. Masih ada sisa modal, saya puterin di situ. Dan di situ ternyata banyak sekali yang order dari Papua, banyak juga dari Aceh, dari Kalimantan. Order dari situ saya naik lagi. Ketika pasar sepi, gak ada permintaan, itu saya manfaatin untuk bikin video. Ya bikin foto-foto produk-produk barang baru. Oh, kreatif tetap ya, masih. Jadi selain memasarin tetap harus kreatif ya? Iya, membagi waktu lah. Nah, mumpung pasar sepi, ya dimanfaatin untuk bikin video, bikin website. Kita share produk sebanyak-banyaknya di media, biar banyak yang tahu. Seperti itu. Itu luar biasa nih Mas Andi. Luar biasa. Jadi kira-kira nih bagi pemirsa di YouTube nih ya, yang menyaksikan channelnya Andi Fahrizal, nih yang lagi nonton siapapun ya, kira-kira bisa nggak memulai usaha 3 juta lagi nih dengan kondisi saat ini, pasar saat ini? Saya dulu seperti itu. Dropship dulu. Iya. Karena nggak punya cukup modal, kemudian ya udahlah jalanin dropship dulu lah. Saya gitu. foto semua manual. Kalau sekarang kan banyak sekali foto-foto. Foto-foto yang bagus-bagus ya. Iya, gitu. banyak. Saya foto sendiri pakai HP. Pakai HP ya. HP jelek dulu, bukan HP ini. Ya. Luar biasa Mas Andi ini. Jadi ini buat teman-teman yang lagi nonton di channel YouTube ini, 1 juta bisa. Nah, bagi yang tertarik silakan hubungin di nomor yang tertera di sini. Nanti bisa dihubungin, ini nomor boleh ya ditampilin ya Mas Andi ya, boleh ya. Boleh. Jadi bagi siapapun yang mau sukses, nanti bahkan nanti bisa juga dibimbing ya. Gimana untuk memulai, jadi gratis ini, gratis atau bayar nih? Gratis. Soalnya biasanya itu bayar, bayar Mas ya serius. Jadi kalau biasanya orang kan ada seminar, ini bisnis dengan modal 3 juta, nanti ini dapat bimbingan, dapat
advisor, Iya. kayak gitu kan. Nah, ini gratis ya. Ini sangat gratis Jadi nih. jadi gini guys, jadi teman-teman semuanya yang lagi lihat jangan lupa ini 1 juta, cuman 1 juta hubungin Mas Andi nanti dibantu order barangnya Mas Andi ini kira-kira 1 juta itu nanti terserah Mas Andi mau dapat apa aja nanti diarahin. Jadi mau dikasih barang apapun nanti diarahin dan dibimbing nih sampai akhirnya gede. Kira-kira Mas Andi nih udah ada orang yang dibimbing seperti itu udah jadi berapa orang kira-kira? Banyak ya. Nah, ini udah banyak ya. Jadi nggak omong doang nih ternyata udah banyak dilakukan. Itu semuanya lewat YouTube ya? Lewat YouTube semua. Semua lewat YouTube. Jadi nggak usah khawatir teman-teman yang punya. Kadang saya melihat juga di sosial media ya kayak ibu-ibu gitu. Saya ngelihat ini 1 juta ini usaha untuk apa ya? Buat apa ya? Nah ini jawabannya. Jadi mau anak muda, mau ibu-ibu nih manfaatin modal 1 juta, dibelanjain ke tempatnya Mas Andi, bisa gratis, free, konsultasi, dan dibimbing sampai sukses. Sampai gede, nggak usah khawatir. Jadi misalkan punya 1 juta nanti dikasih berapa produk ya Mas Andi. Ya, ada banyak nanti. Ada banyak, nanti di kombinasi lah. Jadi ada seri apa, nah kemudian itu nanti sambil konsultasi gratis. Ini luar biasa Mas Andi. Artinya Mas Andi nggak cuman mau sukses sendiri, tapi yuk sukses bareng-bareng. Bener gitu ya? Benar sekali. Nah, Mas Andi ini tadinya punya produk Andira Fashion juga. Sampai saat ini Mas Andi megang 2 merek. Yang merek kedua apa namanya? Arfa Casual. Arfa Casual. Nah, ya Arfa Casual kalau ada lewat di kota Anda ya itu punya Mas Andi. Nah, karena apa? Ini sampai mana-mana ya Mas Andi mobil ini? Sampai Jakarta, sampai Jawa Timur, sampai Solo ya. Udah sampai mana-mana ya? Sampai mana-mana. Itu ngirim barang. Jadi nggak usah khawatir bagi apalagi yang grosir yang niat grosir besar, Mas Andi ini menyediakan. Pokoknya ready semua barangnya, datang ke sini di mana alamatnya Mas Andi? Di Jepara. Di Jepara, di sini. Nanti alamatnya tinggal lihat di ini ya, di monitor layar ini. Jadi hubungin kontak Mas Andi, nanti Mas Andi akan jawab. Itu. Jadi Mas Andi ini luar biasa, sukses, insya Allah dunia akhirat dan berkah. Amin, amin. Nah, ini untuk menutup Mas Andi, untuk menutup nih, kira-kira pesan-pesan buat ini lagi nih, yang terakhir nih. Tadi kan udah ngasih pesan-pesan motivasi. Nah, kira-kira bagi pemula untuk menghadapi yang udah terjun di bisnis apapun lah, maksudnya atau konveksi atau dunia yang lain. Nah, kira-kira untuk menghadapi tadi ketika lagi pasar nggak bagus, nggak baik-baik saja, itu gimana untuk supaya survive, supaya bertahan, terus kemudian tetap semangat itu apa? Kita jangan fokus ke produk yang ada. Jadi kalau bisa kita bikin produk baru. Bikin produk yang lain daripada yang lain. Biar nanti pelanggan itu atau konsumen dia tertarik. Oh, ini ada produk baru. Kita coba 10, kita coba 5. Seperti itu. Yang sering saya lakukan seperti itu. Jadi pesan intinya Mas Andi ini luar biasa. Pesan-pesannya buat nih yang lagi ngerintis usaha, jangan lupa berinovasi dan berinovatif. Intinya itu. Tadi kan ketika ada ini nggak laku, pokoknya jangan terfokus sama satu produk ya. Tapi kita harus berinovasi. Yuk ciptakan produk yang baru biar tetap lancar, tetap jalan gitu kan. Nah, oke, terima kasih kita wawancara atau podcast malam hari ini bersama pemuda yang sukses, Mas Andi Fahrizal, yang tadi ceritanya luar biasa, dari jualan sepeda motor ke pasar-pasar sampai saat ini sukses seperti ini, bahkan menerima konsultasi usaha di bidang konveksi. Silakan hubungi Mas Andi. Oke, Mas Andi, terima kasih. Sampai ketemu nih, mohon maaf ya, sebenarnya ini tuan rumahnya nih. Kita bajak dulu, tapi nggak apa-apa. Ini kita sharing karena kita ini ilmunya yang luar biasa. Karena apa? Sayang sekali kalau ilmu kita niatnya kan syiar ya. Artinya kita men-sharing, mentransfer ilmu. Kalau kita punya kelebihan, kenapa tidak supaya biar bermanfaat gitu. Iya, yang lain juga harus sama sukses ini. Gitu. Oke, terima kasih. Terima kasih
Sampai jumpa bersama saya Ajib, dan ini Mas Andi Farijal. Sampai ketemu di konten berikutnya yang lebih menarik lagi dan tamu yang lebih menarik lagi dari channel Andi Farijal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sukses.